Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aksal Afril Kusuma, perwakilan dari kelompok function, ingin menjelaskan mengenai topik function yang sudah kelompok kami susun. Untuk anggota kelompok ada Yawan Gebiar Zulnazri, ada Ahdan Rafid Rizkullah, ada Alfaroqih Swandi, ada Aksal Afril Kusuma dengan saya sendiri. Untuk pengertian algoritma dan struktur data. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan tugas tertentu. Algoritma dapat bersifat sederhana seperti operasi matematika dasar hingga kompleks seperti pengurutan atau pencarian data. Sementara itu, struktur data merupakan cara mengatur dan menyimpan data agar dapat diakses dan dikelola secara efisien. Pentingnya algoritma dan struktur data. Algoritma dan struktur data merupakan dua konsep fundamental yang wajib dipahami oleh setiap pengembang perangkat lunak. Keduanya memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan performa program. Dengan algoritma yang tepat dan struktur data yang sesuai, proses pemecahan masalah menjadi lebih cepat dan optimal. Keuntungannya adalah yaitu efisiensi waktu dan ruang, penyelesaian masalah yang kompleks, keterbacaan dan pemeliharaan kode, reusability. Contoh algoritma dan struktur data. Yang pertama, algoritma pengurutan atau sorting, yaitu bubble sort dan quick sort. Untuk yang kedua, ada algoritma pencarian atau searching, yaitu linear search dan binary search. Untuk yang ketiga, struktur data ada array, linked list, stack, queue, tree, dan lainnya. Untuk pengenalan function. Function atau fungsi adalah kode program yang terisolasi dalam satu blok kode yang bisa dipanggil sewaktu-waktu. Fungsi memiliki beberapa atribut seperti nama fungsi, isi fungsi, parameter atau argumen, dan nilai balik. Pembuatan fungsi dilakukan dengan keyword def diikuti dengan nama fungsi, lalu di bawahnya ditulis body atau isi fungsi. Sebagai contoh pada kode berikut, fungsi say hello dideklarasikan dengan isi adalah sebuah statement yang menampilkan teks hello. Seperti ini. Contohnya, setelah dideklarasikan, fungsi bisa dipanggil berkali-kali. Misalnya pada contoh berikut, fungsi say hello dipanggil 3 kali, yaitu tinggal ketikkan say hello 3 kali, maka outputnya akan tampil hello 3 kali. Contoh function error, suatu fungsi hanya bisa diakses atau dipanggil setelah fungsi tersebut dideklarasikan. Statement pemanggilan fungsi harus di bawah statement deklarasi fungsi. Jika fungsi dipaksa digunakan sebelum dideklarasikan, maka hasilnya akan error. Nih contoh errornya jika dideklarasikan sebelum definisi, maka akan error. Is not defined. Nah, selain say hello, sebenarnya ada satu buah fungsi lagi yang digunakan pada contoh, yaitu print. Fungsi print dideklarasikan di dalam Python Standard Library atau stdlib. Sewaktu program dijalankan, fungsi-fungsi dalam stdlib otomatis terimport dan bisa digunakan. Lalu pada contoh lain, buat satu fungsi lagi lalu isi dengan banyak statement. Misalnya, seperti def print something, print hello today, Thursday, print happy today. For i in range 5, print fi yang akan tampil hasilnya seperti ini, hello, happy Thursday, dan selanjutnya. Penulisan isi fungsi statement dalam fungsi harus disertai dengan indentation yang benar. Isi statement posisinya tidak boleh sejajar dengan blok deklarasi fungsi secara vertikal. Isi fungsi harus lebih menjorok ke kanan
Sebagai contoh, penulisan statement berikut adalah tidak valid dan menghasilkan error sewaktu di run. Nih. Jadi harus sesuai ya, sesuai blok deklarasinya. Selanjutnya, parameter dan argumen function. Fungsi bisa memiliki parameter. Dengan adanya parameter, suatu nilai bisa disisipkan ke dalam fungsi secara dinamis saat pemanggilannya. Parameter sendiri merupakan istilah untuk variabel yang menempel pada fungsi, yang mengharuskan kita untuk menyisipkan nilai pada parameter tersebut saat pemanggilan fungsi. Contohnya seperti berikut. Ya. Selanjutnya fungsi dengan nilai kembali atau return value. Fungsi tidak selalu hanya mencetak hasil. Terkadang kita ingin fungsi mengembalikan nilai agar dapat digunakan kembali di tempat lain. Contohnya seperti ini. Untuk default parameter dan keyword argumen, Python memungkinkan parameter memiliki nilai default sehingga fungsi bisa dipanggil tanpa harus mengisi semua parameter. Contohnya seperti ini. Kita juga dapat menggunakan keyword argumen untuk menyebutkan nama parameter saat mengisi nilainya. Selanjutnya ada scope variable. Variabel di dalam fungsi bersifat lokal, artinya hanya bisa digunakan di dalam fungsi tempat ia didefinisikan. Seperti ini. Karena X tidak dikenal, dia berada di luar fungsi maka terjadi error. Ya, untuk selanjutnya ada fungsi rekursif. Fungsi bisa memanggil dirinya sendiri. Ini disebut rekursi dan biasa digunakan pada permasalahan yang dapat dipecah menjadi sub masalah seperti faktorial, Fibonacci, dan pencarian. Contoh, ini yang akan menampilkan outputnya 120. Selanjutnya ada lambda function. Lambda adalah fungsi anonim atau tanpa nama yang berguna untuk operasi sederhana. Biasanya digunakan dalam fungsi bawaan seperti map, filter, atau sebagai argumen fungsi lain. Seperti ini contohnya. Selanjutnya ada fungsi sebagai parameter. Nah, fungsi adalah objek di Python sehingga bisa dikirim sebagai parameter ke fungsi lain. Ini mendukung gaya pemrograman fungsional. Seperti ini contohnya. Nah, dia bisa dikirim ke parameter lain. Untuk yang selanjutnya dan yang terakhir ada dekorator adalah fungsi yang memodifikasi fungsi lain. Umumnya digunakan untuk menambahkan fungsionalitas tambahan seperti logging atau validasi tanpa mengubah struktur fungsi aslinya. Seperti ini contohnya. Nah, sekian dari kelompok kami yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.